Bu Dayu. Ya, silakan Walker, silakan masuk. Om Swastiastu Bu Dayu. Selamat siang. Selamat siang Walker, silakan duduk. Terima kasih Bu Dayu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Dayu. Jadi sebelumnya saya ingin meminta bantuan Bu Dayu untuk mengamati saya dalam saya melakukan coaching nanti dengan Bapak Bambang. Silakan Walker. Kebetulan hari ini saya tidak sibuk dan saya bersedia untuk membantu Walker dalam mengamati Pak Bambang dan mengamati kegiatan coaching yang akan Walker lakukan. Tetapi sebelumnya ini saya ingin menanyakan tentang penilaian yang akan dalam kegiatan coaching nanti yang Walker lakukan. Kira-kira Walker menggunakan rubrik penilaian seperti apa? Oke, baiklah Bu Dayu, dalam nanti saya melakukan coaching dengan Pak Bambang, saya akan melakukan rubrik penilaian dengan coaching dengan alur tirta, di mana alur tirta itu yaitu pertama tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Baik, Walker, saya tertegas lagi, tadi Walker ingin melakukan kegiatan coaching kepada Pak Bambang dengan menggunakan alur tirta ya. Tadi yaitu seperti tujuan, identifikasi masalah, lanjut rencana aksi dan tanggung jawab, seperti itu, benar kan? Iya, benar sekali Bu Dayu. Baik, tadi sudah tentang kompetensi. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan nanti? Baiklah, nanti saat coaching dengan Pak Bambang ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Di antaranya satu, present atau kehadiran penuh dengan coaching. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif. Dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan berbobot dengan menggunakan rasa kepada coaching. Wah, bagus sekali ya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching yang ingin Ibu lakukan nanti. Lalu kira-kira dari ketiga itu indikator apa yang ingin Ibu kembangkan, kira-kira yang mana Ibu ingin fokuskan dalam kegiatan coaching nanti, seperti tadi present, menghadirkan diri sepenuhnya, yang kedua tadi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira yang mana ingin Ibu fokuskan dari ketiga itu? Ketiga kompetensi itu yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya, yaitu Pak Bambang. Oh, itu ya Bu ya. Itu yang ingin Ibu fokuskan, tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang indikator apa yang ingin Ibu inginkan agar indikator itu dapat mencapai suatu keberhasilan? Menurut Ibu yang mana? Dari coaching saya nanti dengan Pak Bambang, indikator yang ingin saya penuhi yaitu saya ingin Pak Bambang nanti bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi, dan Pak Bambang nanti coaching saya bisa mengembangkan potensi yang dia miliki. Seperti itu Bu Dayu. Wah, bagus sekali. Kira-kira kapan ingin melakukan coaching ini? Ingin melakukannya hari ini karena kebetulan Pak Bambang sedang tidak sibuk. Selain itu saya ingin Bu Dayu nanti bisa memberikan tindak lanjut dan penguatan setelah habis saya melakukan coaching dengan Pak Bambang. Kebetulan sekarang Pak Bambang sudah menunggu di luar. Oke, baik Bu Oke, silakan Bu Oke bisa membantu Pak Bambang. Nanti saya akan melakukan pengamatan dari kegiatan coaching yang akan Ibu Oke lakukan. Semoga bisa berjalan lancar ya Bu Oke ya. Ya Bu Dayu, baiklah. Bu Dayu mohon izin, saya manggil Pak Bambang dulu di luar ya. Baik, silakan Bu Oke, semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar ya. Terima kasih Bu Dayu. Ya, sama-sama. Pak Bambang silakan masuk. Selamat siang Bu Dayu. Selamat siang Pak Bambang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bu Dayu? Baik. Oke, silakan duduk. Pak Bambang, Terima Bu Oke, kasih silakan. Bu. Terima kasih Bu Dayu. Iya. Silakan Pak Bambang dan Bu Oke lanjutkan kegiatan coachingnya ya. Saya akan mengamati kegiatan coaching Pak Bambang dan Bu Oke. Silakan.
Baiklah, terima kasih Bu Dewi. Mohon izin saya akan mulai coaching hari ini. Ya, silakan Bu. Oke. Baik Pak Bambang, kira-kira apa Pak Bambang ada masalah saat ini? Karena saya lihat Pak Bambang akhir-akhir ini kurang bersemangat. Ataukah Pak Bambang mungkin saat ini ada kendala dalam pembelajaran di kelas atau dengan rekan sejawat kita di sekolah? Jadi begini Bu, beberapa hari ini pikiran saya tidak nyaman, pikiran saya juga tidak tenang. Kendala yang saya hadapi adalah berkaitan dengan siswa di kelas saya. Oke, jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Pak Bambang tersebut? Dan kira-kira apa yang Pak Bambang harapkan nanti dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharap mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan kisah saya kepada Bu Oke. Oke, baik. Kira-kira apa yang Pak Bambang harapkan lagi selain yang Pak Bambang ungkapkan tadi? Saya berharap mendapat solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Oke, semoga kita nanti akan mendapatkan pemecahan dari permasalahan yang Pak Bambang sedang hadapi. Jadi permasalahannya seperti apa ya Pak? Coba silakan Pak Bambang utarakan sekarang permasalahan yang sedang Pak Bambang hadapi. Begini Bu Oke, saya memiliki siswa yang masih belum bisa membaca, dan dalam proses pembelajaran dia sering terlihat melamun dan tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Oke, baik. Jadi di sini Pak Bambang sedang menghadapi masalah di mana siswa belum bisa membaca dan juga sering melamun saat jam pembelajaran sehingga anak tersebut tidak semangat mengikuti pembelajaran. Apakah seperti itu Pak Bambang? Ya, benar sekali Bu Oke. Baiklah. Baiklah Pak Bambang, jika kita melihat dari skala 1 sampai skala 10, menurut Pak Bambang dalam menghadapi masalah siswa yang belum bisa membaca dan melamun sehingga siswa tersebut tidak semangat belajar, kira-kira Pak Bambang sekarang sedang berada di posisi skala yang mana? Jika dilihat dari skala, saya merasa sedang di posisi 5, Bu. Oke. Menurut Pak Bambang, apa alasan Pak Bambang memilih skala 5 tersebut? Saya memilih skala 5 karena saya merasa kurang dalam memberikan pengajaran, sehingga siswa tersebut sampai tidak bisa membaca dan tidak fokus dalam pembelajaran yang saya lakukan. Oke. Berarti di sini anak-anak masih belum fokus belajar, seperti itu Pak Bambang? Ya, betul Ibu. Oke. Nah, kemudian untuk kedepannya Pak Bambang mengharapkan dari skala 1 sampai skala 10, skala ideal berapa yang Bapak Bambang ingin capai? Secara ideal dari skala 1 sampai 10, saya ingin bisa mencapai skala 9 atau 10. Karena saya ingin semua siswa bisa membaca dan fokus dalam pembelajaran yang saya berikan di kelas. Wah, luar biasa sekali ya skala yang dicapai Pak Bambang. Lalu, menurut Pak Bambang, apa yang menjadi faktor siswa tersebut sampai belum bisa membaca sampai saat ini? Kalau menurut saya, siswa tersebut tidak bisa membaca karena tidak mau belajar dan kurang fokus dalam pembelajaran, sehingga sering terlihat melamun saat saya sedang mengajar. Bagaimana tanggapan Pak Bambang terhadap siswa tersebut? Karena tadi Pak Bambang mengatakan anak tersebut tidak fokus dan sering melamun dalam pembelajaran. Baik Bu, di sini saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membimbing dan mengajari anak tersebut di saat pulang sekolah, dan saya sudah menghubungi orang tuanya untuk melatih anaknya agar dapat belajar membaca di rumah.
Oh begitu ya Pak ya. Terus tadi Bapak mengatakan sudah menghubungi orang tua siswa tersebut. Kira-kira bagaimana pendapat dari orang tuanya? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, orang tuanya sibuk dan anak tersebut memang kurang diperhatikan. Jadi dia merasa tidak bersemangat untuk belajar di rumah. Di kelas pun dia sering mengganggu temannya. Dan bahkan hasil belajarnya selalu rendah, Ibu. Saya menjadi bingung harus berbuat apa lagi. Apakah Pak Bambang pernah berbicara dengan orang tuanya dan menanyakan hal tersebut? Sudah, Bu Oke, dan orang tuanya mengatakan mereka memang sibuk bekerja. Jadi terkadang tidak ada waktu untuk mengajari anaknya belajar di rumah karena pekerjaan orang tuanya yang mengharuskan mereka bekerja pagi dan datang malam hari sehingga tidak ada waktu untuk mengajari anaknya. Baik, jadi orang tuanya telah memberitahu alasannya bahwa orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya. Seperti itu Pak Bambang ya? Ya, betul, Bu. Terus bagaimana dengan proses pembelajaran yang Pak Bambang lakukan di kelas? Apakah siswa-siswa Pak Bambang sudah bisa menerima pembelajaran dari Pak Bambang tersebut? Selama ini saya mengajar dengan metode teacher center, Bu. Jadi anak-anak saya jelaskan, lalu jika ada hal-hal yang penting, saya menyuruhnya untuk mencatat di buku. Jadi harapan saya anak-anak bisa memahami materi yang saya sampaikan. Oke, berarti Pak Bambang menyuruh anak-anak untuk mencatat materi yang ada di buku. Lalu, menurut Pak Bambang, apakah pembelajaran seperti itu sudah tepat? Menurut saya sih tidak, Ibu. Kalau menurut Pak Bambang itu tidak tepat, lalu apa yang harus Pak Bambang lakukan agar siswa dapat membaca dan fokus dalam pembelajaran Pak Bambang di kelas? Saya akan mengubah metode pembelajaran menjadi student center agar dapat membuat siswa menjadi semangat dalam belajar. Wah, luar biasa sekali ide Pak Bambang ya. Di mana Pak Bambang ingin memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, sehingga nanti dalam Pak Bambang mengajar di kelas, siswa tersebut jadi lebih bersemangat dalam belajar dan hasil belajarnya bisa meningkat. Seperti itu ya Pak Bambang? Ya, betul sekali, Bu. Jadi selanjutnya dari yang sudah kita bahas tadi, rencana Pak Bambang selanjutnya seperti apa? Ya, Bu, saya berencana mengubah pembelajaran yang menyenangkan dan yang berpihak pada murid. Iya, sebuah rencana yang bagus sekali. Kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Pak Bambang lakukan selain mengubah metode pembelajaran? Ada, Bu. Saya berencana menghubungi orang tuanya kembali untuk mencarikan guru les agar anak tersebut mendapatkan nilai yang sangat bagus dan anak tersebut bisa fokus dalam pembelajaran. Kemudian, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar yang Pak Bambang lakukan selanjutnya? Ya, Bu Oko, setelah ini saya akan memulai untuk menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menyenangkan dan mencari sumber-sumber belajar agar dapat memberikan pembelajaran yang bermakna, dan saya juga akan melakukan mindfulness agar dapat mengendalikan diri saya, semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid sehingga bukan hanya siswa tersebut, tetapi harapan saya semua siswa di kelas dapat fokus dalam pembelajaran. Wah, luar biasa sekali ya.
langkah penyelesaian yang sudah Pak Bambang ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Wah, syukurlah Bu Oke. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur ya Pak. Pada akhirnya Pak Bambang sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Pak Bambang rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Bambang lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apakah ada batasan waktunya? Ya, baik Bu Oke. Mengenai hal itu secepatnya saya akan lakukan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan memberikan pelajaran yang berpihak pada murid. Selain itu, saya akan menghubungi orang tua mereka. Wah, ide yang bagus sekali Pak Bambang. Semoga semua dapat terselesaikan ya Pak, dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya Bu Oke, dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Jadi dari kegiatan coaching tadi, beban saya menjadi sedikit berkurang dan saya merasa plong sudah mengeluarkan unek-unek dan masalah yang sudah saya hadapi. Baik Pak Bambang, jadi setelah kita bicara tadi, beban Pak Bambang menjadi sedikit ringan ya. Dan Pak Bambang sekarang sudah merasa senang karena mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang Pak Bambang hadapi. Ya, betul Ibu. Semoga kedepannya harapan yang ingin Pak Bambang capai itu dapat segera terwujud dan Bapak Bambang tetap semangat dalam mengajar di kelas. Baik Ibu, terima kasih. Saya permisi untuk kembali ke kelas untuk mengajar. Selamat siang Ibu. Permisi Bu Oke. Ya, selamat Permisi Bu Dayu. Selamat siang, Saya Pak kembali Bambang. ke Terima kelas. kasih. Selamat siang. Ya, silakan Pak Bambang. Baik, Bu Oke. Baik Bu Oke. Tadi izinkan saya menyampaikan tindak lanjut dari kegiatan coaching yang sudah Ibu Oke lakukan tadi. Setelah saya amati indikator dari ketercapaian yang Ibu Oke lakukan dari model Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, itu sudah tercapai, sudah bagus. Lalu kompetensi yang Ibu ingin lakukan juga seperti tadi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, itu juga sudah tercapai, sudah terlaksanakan, dan Kuci sudah mampu menemukan solusi dari permasalahan tadi. Lihat tadi, itu juga sudah tercapai. Sekarang, kira-kira dari kegiatan coaching tadi yang Ibu Oke lakukan, potensi apa yang ingin dikembangkan lagi oleh Ibu Oke? Baiklah, terima kasih sebelumnya Bu Dayu ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi di sini adalah present, yaitu kehadiran penuh, di mana saya dapat membuat Kuci menemukan permasalahan-permasalahan yang sedang mereka hadapi serta dapat menggali potensi yang mereka miliki. Dan juga saya ingin bisa melakukan kegiatan coaching kepada rekan-rekan sejawat lainnya sehingga mereka bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Wah, luar biasa sekali ya Bu Oke. Apa harapan yang tadi Ibu sebutkan tadi? Semoga kegiatan coaching berikutnya dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga kita dapat memberikan pendidikan yang terbaik bagi kita. Terima kasih banyak Bu Dayu atas waktunya hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih dan mohon izin saya untuk kembali ke kelas. Selamat siang Bu Dayu. Om Santi 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 Om. Terima kasih kembali Bu Oke. Semoga
tadi kita bisa dapat bermanfaat ke depannya. Saya tutup juga ya dengan Pak Santi. Om Santi Santi.